Shalom Bapak Ibu semuanya. Jumpa lagi bersama saya di Corpus Christi Channel. Pada hari ini kita akan membahas tentang Ekaristi ya dalam posisi iman Gereja Katolik, di mana dalam Gereja Katolik Ekaristi khususnya roti dan anggur dilihat sebagai 100% benar-benar tubuh dan darah Kristus. Sebenarnya Bapak Ibu, tema ini, judul ini seharusnya dibahas kemarin ya pada hari raya Corpus Christi atau hari raya tubuh dan darah Kristus. Ya. Tetapi karena ada halangan, maka tema ini, judul ini saya bahas pada hari ini. Dalam Gereja Katolik, roti dan anggur, sebagaimana kita lihat dalam perayaan Ekaristi, secara khusus telah dikonsekrasi, itu bukan lagi sebagai roti dan anggur sebagaimana kita lihat, ya, tetapi benar-benar tubuh dan darah Kristus. Ya, itu bukan lagi roti. Memang yang kita lihat, sebagaimana kita lihat, yang tampak di dalam mata kita itu roti dan anggur, ya, roti dan anggur saja. Kita lihat itu hanya hosti biasa dan anggur biasa. Tetapi ketika sudah dikonsekrasi, itu bukan lagi roti dan anggur biasa, tetapi benar-benar tubuh dan darah Kristus. Ya. Konsekrasi itu mengubah roti dan anggur sebagaimana kita lihat menjadi tubuh dan darah Kristus. Dan itu pengubahan itu bukan karena kuasa dari imam itu atau imam punya kekuatan mengubah itu, tetapi karena kuasa dari Kristus sendiri. Kristus sudah memberikan kuasa kepada para imam atau para uskup. Ya. Karena para imam atau uskup itu mereka berdiri di depan altar in persona Christi. Mereka berdiri atas nama Yesus Kristus, ya. Dalam nama Yesus Kristus, mereka menggantikan posisi Kristus di sana. Sehingga yang kita lihat, memang penampakannya itu para imam, tetapi sebenarnya di sana Yesus Kristus sendiri yang berdiri di hadapan kita. Di dalam katekismus Gereja Katolik, itu sangat jelas ya tentang Ekaristi itu. Ekaristi itu atau roti dan anggur itu bukan hosti dan anggur biasa, tetapi benar-benar tubuh dan darah Kristus. Dan ini ada landasan biblisnya, bukan hanya sekedar bicara saja ya. Ajaran Katolik itu selalu didasarkan pada kitab suci dan tradisi suci. Apa yang sudah diwariskan oleh para rasul kepada para bapak gereja dan kemudian dilanjutkan bahkan sampai sekarang ya. Kalau ada yang mau diskusi nanti mungkin bisa masuk, tapi sekarang saya akan membahasnya dulu ya. Nah, salah satu argumen dalam Gereja Katolik itu dilihat dari Injil Yohanes bab 6. Itu sangat jelas, itu tentang roti hidup. Tuhan Yesus dalam Injil Yohanes itu, dia banyak ya mengatakan bahwa ia adalah roti hidup ketika berbicara dengan orang-orang Yahudi ya, para imam-imam. Misalnya ketika Tuhan Yesus berbicara kepada mereka dan mereka mengatakan, bagaimana kamu mengatakan itu? Musa memberikan mereka mana? Tetapi Tuhan Yesus menjawab bahwa itu bukan makanan yang mendatangkan kehidupan atau mendatangkan keselamatan.
tetapi yang mendatangkan keselamatan, roti yang benar atau mana yang benar ialah yaitu tubuh Kristus, Kristus sendiri. Makanya Tuhan Yesus dia mengatakan bahwa dialah roti hidup. Ya, Tuhan Yesus sendiri roti hidup. Misalnya di ayat yang ke bagaimana itu? Ayat misalnya mulai dari ayat yang ke-32, dia mengatakan dia adalah roti hidup. Kemudian mereka minta dia supaya memberikan roti hidup itu. Berikanlah kami roti itu senantiasa, memberikan roti hidup. Apa Tuhan Yesus katakan? Kata Yesus kepada mereka, ayat yang ke-35, Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Selanjutnya dia jelaskan bahwa roti hidup inilah yang akan mendatangkan keselamatan, ya, mendatangkan kehidupan kekal, ya. Dan Tuhan Yesus mengatakan dia sebagai roti hidup bukan hanya satu kali. Itu berdobel-dobel, ya. Di ayat yang ke-41 juga dia katakan bahwa akulah roti yang telah turun dari surga. Kemudian di ayat yang ke-48 dia bilang lagi, akulah roti hidup. Dia ulang lagi ya, yang ke-51, akulah roti hidup, ya, yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti itu, ia akan hidup selama-lamanya, dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, dan yang kuberikan untuk hidup kamu. Itu benar-benar daging. Tuhan Yesus jelaskan itu benar-benar dagingnya. Ya. Kemudian demikian juga minumannya benar-benar darahnya. Nah, dan itulah juga yang dia katakan ketika pada saat malam perjamuan terakhir, sebagaimana kita lihat misalnya ya dalam Injil-Injil Sinoptik atau Injil Yohanes ini, dalam perjamuan terakhir ketika Tuhan Yesus angkat piala, dia bilang, inilah darahku, darah perjanjian baru yang akan kuberikan kepada kamu. Lakukan ini untuk menangkan daku. Demikian juga ketika dia angkat roti, dia mengatakan hal yang serupa, ya, hal yang sama. Tuhan Yesus tidak mengatakan bahwa itulah simbol, karena banyak yang lain mengatakan bahwa itu hanyalah simbol, ya, hanyalah simbol semata. Nah, ini menjadi bertentangan dengan apa yang dikatakan dalam kitab suci. Ketika dalam Injil Yohanes itu mereka mengatakan ini perkataan yang keras. Bagaimana dia memberikan tubuhnya sendiri, darahnya sendiri untuk kita makan. Semacam mereka berpikir bahwa ini kanibalisme, ya. Ini kanibalisme. Ternyata Tuhan Yesus kemudian dia mengkonfirmasi lagi. Di ayat yang keberapa? Mestinya mulai dari ayat yang ketiga. Ayat yang ke-53, ayat yang ke-53 dia mengatakan, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Tuhan Yesus tidak tipu-tipu di sana, ya. Ini dia mengatakan benar-benar minuman. Tidak mengatakan ini hanyalah simbol. Karena kita tahu di dalam beberapa gereja Kristen yang lain, semacam beberapa saudara kita yang Protestan, mereka menganggap memiliki pemahaman bahwa itu hanyalah sekedar simbol saja. Tapi Tuhan Yesus di sini dia mengatakan itu sebagai simbol. Misalnya ketika mereka menggerutu, ya, mereka mengatakan bahwa itu perkataan keras, bagaimana mereka mau menerima itu. Ya, Tuhan Yesus mengkonfirmasi. Tuhan Yesus tidak bilang ketika mereka, ini perkataan keras, ini bagaimana dia memberikan makanan, tubuhnya sendiri sebagai makanan, dan darahnya sebagai minuman. Ini tidak benar. Dia tidak mengatakan, oi, tunggu, kamu jangan pergi, kamu jangan emosi. Yang saya maksudkan ialah, itu hanya sebagai simbol. Oh, Tuhan Yesus tidak mengatakan demikian. Tuhan Yesus mengatakan benar-benar, ya.
ya. Tuhan Yesus mengatakan benar-benar itu sebagai makanannya dan sebagai minuman. Dan ini dikonfirmasi kembali kalau kita baca di dalam 1 Korintus bab 11 ya. Bab 11 misalnya di ayat yang ke-27. Ini tentang ekaristi. Rasul Paulus dia menjelaskan tentang ekaristi karena banyak yang salah paham tentang ekaristi pada waktu itu ya. Rasul Paulus di ayat yang ke-27 dia bilang begini. Kita baca mulai dari ayat yang ke-23 ya. Ini supaya kita bisa mengerti apa yang dijelaskan oleh Rasul Paulus. Sebab yang telah kuteruskan kepadamu. Ini dengar ya. Semoga kita paham ya. Yang dikatakan oleh Rasul Paulus itu dia meneruskan dari apa yang diajarkan oleh Yesus kepada para muridnya ya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Ini pada malam perjamuan terakhir ya. Dan sesudah ia mengucap syukur atasnya, ia memecahkan roti, memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan. Sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru. Ya, ini kata perjanjian baru ini pada malam perjamuan terakhir bahwa kita dengar ya. Perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Ya, itu jelas sekali dari Rasul Paulus.